Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septiana dan Dengan saya, Ahmad Awan Rabani, dan Saya, Gregorius Christian Sunario. Di sini kami akan membahas materi mengenai komposisi fungsi yang meliputi yang pertama ada aritmatika aljabar, yang kedua ada fungsi komposisi, dan yang ketiga ada inverse fungsi komposisi. Materinya ada di deskripsi di bawah ya. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi komposisi yaitu operasi aritmatika fungsi. Yang pertama adalah operasi aljabar pada fungsi. Jika f dan g merupakan fungsi, berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada penjumlahan fungsi yang dinotasikan dengan f plus gx yang memiliki arti sama dengan fx ditambah gx. Lalu ada pengurangan fungsi dengan notasi f min gx sama dengan fx dikurangin gx. Lalu selanjutnya ada perkalian fungsi yaitu dengan notasi f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Selanjutnya terakhir ada pembagian fungsi yaitu f dibagi gx sama dengan fx per gx dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada diketahui fx, gx, dan hx. Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x min 5. Selanjutnya ada gx yaitu sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Selanjutnya ada hx yaitu x min 2. Nah, pada soal tentukan yang pertama f tambah gx. Nah, seperti pada materi f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Lalu tulis fx-nya dipindahkan ke sini, lalu ditambah dengan gx sehingga menjadi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x min 5 tambah x pangkat 2 min 5x tambah 6. Sehingga pangkat yang sama dikurangi dengan pangkat yang sama. Karena x pangkat 3 tidak memiliki pangkat yang sama, maka tinggal tulis lagi saja di bawahnya, yaitu 3x pangkat 3. Lalu yang pangkat 2, di sini ada min 2x kuadrat sama dan plus x kuadrat. Sehingga menjadi min x kuadrat. Selanjutnya ada lagi ya, x pangkat 1. Di sini ada plus 4x dan juga min 5x. Dioperasikan menjadi min x. Selanjutnya ada min 5 dan plus 6 dioperasikan menjadi plus 1 sehingga hasilnya menjadi 3x pangkat 3 min x kuadrat min x plus 1. Soal nomor 2 yaitu f min gx sama dengan fx dikurangin gx. Sama seperti halnya soal sebelumnya, fx dipindahkan ke sini dan juga gx dipindahkan ke sini. Karena ini minus, maka di bagian gx diberikan tanda kurung. Lalu minusnya ini dikalikan ke dalam sehingga menjadi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x min 5 min x kuadrat plus 5x min 6. Lalu dioperasikan, kurang lebih cara mengoperasikannya sama seperti contoh sebelumnya, sehingga hasilnya menjadi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 9x min 11. Selanjutnya nomor 3 yaitu bagian operasi perkalian. Sama dengan gx dikali dengan hx. Lalu di bagian gx-nya disubstitusikan pada gx-nya, lalu hx-nya juga sama yang diketahui, sehingga x kuadrat min 5x plus 6 dikali dengan x min 2. Untuk cara perkaliannya, itu masing-masing komponen pada fungsi dikalikan dengan setiap komponennya, sehingga x kuadrat dikali x, x kuadrat dikali min 2, lalu min 5x dikali x, min 5x dikali min 2, lalu plus 6 dikali x dan plus 6 dikali min 2, sehingga hasilnya menjadi x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 2x kuadrat tambah 10x min 12. Dioperasikan menjadi x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 6x min 12. Yang terakhir adalah operasi pembagian. Gx dibagi dengan hx. Diketahui pada soal, gx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 dibagi dengan hx sama dengan x min 2. Nah, ini untuk mengoperasikannya, kita tinggal mengubah fungsi kuadrat yang pada di atas menjadi faktor, sehingga didapat x min 2 dan juga x min 3. Lalu dibagi dengan x min 2. Karena di bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, kita bisa coret saja kedua ini yang sama. Dicoret-coret sehingga menjadi hasilnya adalah x min 3. Oke, jadi sekarang adalah pengertian dari fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Di sini pengertiannya adalah penggabungan operasi dua fungsi yang secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi. Jadi gimana? Misalnya gini,
ada karet mentah yang dinotasikan sebagai X, dan ada mesin 1 kita notasikan sebagai G. Dari X ini dimasukkan ke mesin 1 yang akan menghasilkan karet ban, karet mentahnya yang dinotasikan sebagai GX. Lantas dari GX ini, dari karet mentahnya ini dimasukkan lagi ke mesin yang kedua ini, mesin 2 yang akan dinotasikan sebagai F. Diproses di mesin 2, di F, yang akan menghasilkan ban jadi, ban kendaraan, yang dinotasikan menjadi F dalam kurung GX. Lantas di sini, jika ada seperti 0 atau O, notasinya itu dibaca sebagai bundaran. Contohnya di sini adalah rumusnya, F bundaran G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X. Di sini adalah contoh soalnya. Sini ada fungsi fx sama dengan 3x min 1. Dan di bawahnya ada fungsi gx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5. Di soalnya itu ditentukan adalah yang pertama A, F bundaran gx-nya, dan yang ke B adalah G bundaran fx-nya. Kita masuk ke yang ke A, F bundaran G dalam kurung X. Ini sama dengan F kurung GX sama dengan F 2X pangkat 2 tambah 5. 2X pangkat 2 tambah 5 ini dihasilkan dari yang sini. Terus di bawahnya sama dengan 3 dalam kurung 2X pangkat 2 tambah 5 min 1. Ini dari mana? 3 ini dari sini, dari fungsi fx. Fx sama dengan 3x min 1. Jadi dari gx yang di sini masukkan ke dalam x, si fx-nya itu. Jadi 3 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 5 min 1. Dioperasikanlah menjadi 6x pangkat 2 ditambah 15 negatif 1. Lalu dioperasikan lagi, 15 dikurangi 1 sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 14. Itu hasilnya dari F bundaran G dalam kurung X. Lantas yang kedua itu yang B. Tentukan G bundaran fx-nya. Di sini adalah G dalam kurung fx sama dengan G dalam kurung 3x min 1. Sama seperti tadi, 3x min 1-nya itu dihasilkan, didapat dari fungsi fx ini. Dioperasikan menjadi 2 di dalam kurung 3x min 1 pangkat 2 ditambah 5. Ini dari mana? Ini sama seperti tadi. Ini dihasilkan dari fungsi gx yang 2x pangkat 2 ditambah 5. Jadi fx-nya itu dimasukkan ke dalam x yang gx ini. Jadi yang seperti ini. Lalu yang tadi itu dihitung. 2 dalam kurung 9x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 1. Tutup kurung tambah 5. Ini dihitung lagi, hasilnya adalah 8x pangkat 2 min 12x tambah 2 tambah 5. 2 tambah 5 itu bisa digabung menjadi 8x pangkat 2 min 12x ditambah 7. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan yang dinotasikan dengan f inverse. Nah, di sini ada f yang biasa dengan f inverse. Yang pertama notasi, di setiap notasi ada output dan input. A menuju ke 3, B menuju ke 1, dan C menuju ke 2. Sebaliknya dengan f inverse, yaitu konsepnya seperti dibalik. Di sini output menjadi input, input menjadi output. Lalu di sini ada contoh inverse fungsi linear, yaitu fx sama dengan 3x tambah 2. Lalu kita define di sini y sama dengan 3x tambah 2. Kita balik, pindah ruas menjadi negatif. 3x sama dengan y tambah 2. Lalu 3x sama dengan y dikurangi 2. Lalu kita pindah 3 tersebut menjadi penyebut, yaitu x sama dengan y dikurangi 2 per 3. Lalu di sini ada contoh inverse fungsi rasional, yaitu fx sama dengan 3x min 1 per x tambah 1. Lalu x tidak sama dengan 1.
Lalu di bawahnya Y sama dengan 3X min 1 per X tambah 1. Lalu kita masukkan X tersebut masukkan ke dalam kurung. Y dalam kurung X tambah 1 sama dengan 3X min 1. XY tambah Y sama dengan 3X min 1. Lalu kita dapatkan XY min 3X sama dengan min Y min 1. Lalu min XY tambah 3X sama dengan Y tambah 1. Selanjutnya kita dapatkan X dalam kurung 3 min Y sama dengan Y tambah 1. X sama dengan Y tambah 1 per 3 min Y. Lalu kita dapatkan F inverse-nya sama dengan X tambah 1 per 3 min X, lalu X tidak sama dengan 3. Baik, selanjutnya ada contoh inverse fungsi kuadrat, yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Lalu kita dapatkan Y-nya sama dengan dalam kurung X min 2 pangkat 2, lalu kita dapatkan plus min akar Y sama dengan X min 2, X sama dengan 2, plus minus akar Y, kita dapatkan F inverse-nya, yaitu sama dengan 2 plus minus akar Y, kita konversikan menjadi F inverse X sama dengan 2 min akar Y. Yaitu selanjutnya contoh inverse fungsi komposisi. Kita definisikan Fx sama dengan X tambah 3, lalu Gx sama dengan 5 dikurangi 2X. Temukan dalam kurung F bundaran G, pangkat min 1X, dalam kurung F bundaran G, dalam kurung X sama dengan F, dalam kurung Gx sama dengan F, dalam kurung 5 dikurangi 2X. Lalu kita dapatkan sama dengan 5 dikurangi 2X tambah 3. Lalu kita masukkan Y sama dengan 8 dikurangi 2X. Kita dapatkan 2X sama dengan 8 dikurangi Y. Lalu 2 tersebut kita pindahkan menjadi pecahan. Kita taruh menjadi penyebut X sama dengan 8 dikurangi Y per 2. Lalu kita temukan hasilnya dalam kurung F bundaran G pangkat min 1 X sama dengan 8 dikurangi X per 2. Oke, selanjutnya adalah contoh dari studi kasusnya. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Dan tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas siap pakai. Dalam produksinya, mesin 1 itu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 min 3X min 2. Dan mesin 2 mengikuti fungsi G dalam kurung M sama dengan 4M ditambah 3. Dengan menyatakan banyaknya bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 5 ton, dan kertas yang dijual memberikan keuntungan Rp200.000 per ton. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah kertas yang dihasilkan dalam satuan ton? Yang kedua adalah, berapakah keuntungan yang diperoleh pabrik kertas tersebut? Oke, dari soal studi kasus kita dapat mengambil data yang diketahui. Yang pertama ada M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Lalu ada Gm yaitu sama dengan 4M plus 3. Ada persediaan kayu sebanyak 5 ton, dan juga keuntungan per ton yaitu sebesar 200.000. Oke, untuk menjawab ini kita menggunakan fungsi komposisi. Yang pertama ada dalam kurung G bundaran Fx sama dengan G. Kita substitusikan Fx-nya ke dalam Gx-nya sehingga menjadi G X kuadrat min 3X min 2. Lalu kita substitusikan juga Gm-nya ke dalam Fx sehingga menjadi 4 dikali X kuadrat min 3X min 2 tambah 3. Hasil dikali 4-nya dikalikan ke dalam menjadi 4x pangkat 2 min 2x kuadrat min 8 tambah 3 sama dengan 4x kuadrat min 12x min 5. Lalu
Karena diketahui 5 ton, kita substitusikan 5 tonnya ke dalam G bundaran fx-nya. Sehingga sama dengan 4 dalam kurung 5 kuadrat min 12 dikali 5 min 5. Sehingga sama dengan 4 dikali 25 min 60 min 5. Sehingga menjadi 4 kali 25 sama dengan 100 min 60 min 5 sama dengan 35 ton. Lalu untuk menjawab pertanyaan B, yaitu berapa keuntungan kertasnya, kita bisa menghitung yang diketahui itu ada keuntungan per tonnya sebesar 200.000 dikalikan dengan hasil tonnya. Sehingga 200.000 dikali 35 sama dengan 7 juta. Jadi gimana? Materinya mudah dipahami kan? Untuk contoh-contoh lainnya bisa dieksplor sendiri ya, karena itu merupakan dasarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan. See you!